Halo, salam semangat untuk anak-anak hebat. Apa kabar semuanya? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat dan ceria. Setelah menonton video perkenalan dari Ibu Susri Tambunan, maka kita lanjutkan dengan video pembelajaran kita yang pertama. Untuk pertemuan pertama ini kita bahas hal-hal ringan terlebih dahulu, yaitu kita akan membahas tentang objek IPA dan pengamatannya. Baiklah, langsung saja kita mulai. Kira-kira kamu tahu nggak sih apa kegunaan mempelajari IPA? Atau apa-apa saja sih objek IPA? Dan bagaimana cara mengamati objek IPA tersebut? Penasaran? Yuk kita simak videonya sampai selesai ya. IPA merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan alam. Jadi, IPA merupakan ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Apa sih kegunaan kita mempelajari IPA? Nah, di sini bisa diperhatikan ada beberapa kegunaan dalam mempelajari IPA. Di antaranya, dengan belajar IPA, kamu mampu untuk memahami berbagai hal di sekitar kita. Misalnya, mengapa matahari bersinar? Yang kedua adalah menyelesaikan masalah. Misalnya, bagaimana mendapatkan air bersih dari air keruh? Yang ketiga adalah berpikir logis dan sistematis. Misalnya, jika datanya seperti ini, kira-kira apa ya kesimpulannya? Dan yang keempat adalah meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, apakah bunga yang ditanam akan tumbuh? Kira-kira di sekitar kita ada apa saja ya? Pasti ada banyak hal yang bisa kita temui di sekitar kita. Ada makhluk hidup, misalnya manusia, hewan, dan tumbuhan, serta makhluk kecil lainnya seperti bakteri ataupun virus. Nah, yang kedua, ada makhluk atau benda tak hidup. Misalnya tanah, air, udara, dan lain sebagainya. Yang Ibu sebutkan tadi merupakan salah satu dari objek IPA. Objek IPA dikategorikan menjadi dua, yaitu objek biotik. Yang kedua adalah objek abiotik. Objek biotik merupakan objek yang terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan objek abiotik merupakan objek atau komponen yang terdiri dari makhluk atau benda tak hidup atau benda mati. Contohnya adalah tanah, air, udara, batu, dan lain sebagainya. Jadi, objek IPA adalah seluruh benda yang ada di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola keteraturannya. Sekarang, bagaimana cara mengamati objek-objek IPA tersebut? Oke, jadi ada 3 langkah penting untuk mengamati atau menyelidiki objek IPA. Yang pertama adalah pengamatan, yang kedua adalah inferensi, dan yang ketiga adalah komunikasi. Kita bahas yang pertama, pengamatan. Pengamatan merupakan proses mengamati suatu objek dengan menggunakan panca indera atau alat peraga. Contohnya,
Misalnya ketika kita sedang mengamati seekor sapi dengan alat indera kita, atau ketika kita mengamati makhluk hidup yang kecil menggunakan mikroskop. Yang kedua adalah inferensi. Inferensi ini merupakan proses merumuskan penjelasan berdasarkan hasil pengamatan. Ya, misalnya dari hasil pengamatan sapi tadi, kita dapat membuat inferensi, yaitu membuat ciri-ciri dari sapi. Misalnya tadi sapi memiliki kaki 4 atau sapi memiliki warna coklat. Yang ketiga adalah komunikasi. Jadi hasil pengamatan yang sudah kita lakukan bisa dikomunikasikan dalam bentuk tabel, bagan, kurva, diagram, ataupun grafik. Kita sampai pada kesimpulan pembelajaran kita, yaitu bagaimana? Bisa dimengerti? Mudah dipahami kan? Nah, sekarang sebagai bahan evaluasi, coba kalian kerjakan di rumah, yaitu amatilah ciri-ciri dari 3 hewan yang ada di sekitarmu. Kemudian, tuliskan hasil pengamatanmu tersebut dalam bentuk tabel. Demikian dulu pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, sampai jumpa.